hari ini yaitu tentang hari akhir. Sebelumnya supaya konsentrasi, kita tepuk konsentrasi dulu ya. Tepuk konsentrasi. Baiklah ya, hari ini materi kita yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Tapi sebelum kita ke materi, Ibu mau bertanya dulu ya. Siapa yang masih ingat materi kita minggu kemarin tentang apa? Ya, tentang toleransi. Apa toleransi? Saling menghargai. Ya, keren ya, bagus. Jadi di rumah diulangi lagi pelajaran yang minggu kemarin supaya lebih ingat. Kita masuk di materi tentang beriman kepada hari akhir. Ada yang tahu apa itu beriman kepada hari akhir? Mempercayai hari akhir. Mempercayai hari akhir. Bagus. Saya lagi. Ya, itu ada juga salah satu dari beriman kepada hari akhir. Dan sebelum dari itu, Ibu akan menyampaikan tujuannya supaya kita mengerti tentang beriman kepada hari akhir ya. Kita akan mengetahui apa itu hari akhir. Yang pertama dan yang kedua, kita bisa membedakan ya yang namanya kiamat sugro dan juga kiamat kubro. Dan kita akan mengetahui tentang hari-hari tanda-tanda hari akhir ya. Jadi di sini ya Ibu akan menjelaskan tentang beriman kepada hari akhir ya. Nah, beriman kepada hari akhir, yang mana hari akhir itu adalah berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di dunia, baik makhluk hidup ya, maupun tumbuhan dan semua manusia akan berakhir ya. Itu adalah pengertian tentang hari akhir ya. Nah, kemudian pengertian iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir itu merupakan rukun iman yang kelima. Ya, umat Islam harus yakin dan percaya hari akhir itu akan datang kelak ya, yang mana manusia akan dibangkitkan dari kubur dan menerima pengadilan dari Allah. Nah, itu ya untuk hari akhir. Nah, di sini juga dijelaskan dalil yang menjelaskan ada surat Al-Infitar ya, ayat 1 sampai dengan ayat 5 menjelaskan tentang hari akhir. Dan juga ada di sini surat Al-Waqiah ayat 4 sampai dengan 6 ya. Dan juga Al-Hajj ya, menjelaskan yaitu tentang kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur ya. Itu kemudian pembagian hari akhir ya. Hari kiamat atau hari akhir itu dibagi menjadi dua. Ada kiamat sugro dan juga kiamat kubro. Kiamat sugro itu adalah kiamat besar. Kalau kiamat sugro itu adalah kiamat kecil. Contohnya kalau kiamat sugro, contohnya adalah banjir. Kalau kiamat kubro itu adalah kiamat besar, yang mana akan terjadi ya, akan terjadi kiamat itu dengan ditandai dengan tanda-tanda hari akhir. Siapapun tidak ada yang mengetahui tentang hari akhir itu ya. Itu adalah rahasia dari Allah yang kita tidak mengetahui sebagai manusia ya. Itu adalah pembagian hari akhir ya. Nah, jadi di sini ada tanda-tandanya ya. Tanda-tanda kiamat sugro itu yang pertama ada kemungkaran terus merajalela ya. Kemudian perzinahan telah terjadi di mana-mana ya. Tidak menjadi hal yang sudah menjadi hal yang tabu ya. Nah, padahal orang tua kita tuh yang melahirkan kita, harusnya kita muliakan ya. Jangan kita durhaka kepada orang tua. Bahwa ciri-ciri atau tanda-tanda dari kiamat sugro sudah banyak perzinahan di mana-mana. Ya, sudah tidak malu berbuat zina, tidak lagi tertutup, sudah terbuka di tempat umum. Nah, itu adalah salah satu juga dari kiamat sugro. Anak durhaka kepada orang tua yang sudah tidak patuh lagi, itu juga adalah tanda-tanda dari kiamat sugro ya. Nah, kemudian tanda-tanda kiamat kubro ya, yang mana matahari terbit dari barat. Itu adalah tanda-tanda dari kiamat kubro. Kemudian keluarnya
beriman, mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kemudian mendorong manusia berperilaku baik dan mencegah perilaku buruk. Ya. Yang mana mungkin selama ini manusia semena-mena, ya, merajalela, ya, misalnya kekerasan di mana-mana, ya. Tetapi dengan kita mengetahui hikmah beriman pada hari akhir ini, ya, mendorong manusia untuk berperilaku baik dan mencegah perilaku buruk, ya, itu hikmahnya. Kemudian mendorong manusia untuk waspada dan berhati-hati, ya, untuk lebih berwaspada dan hati-hati, tidak ceroboh atau sembrono dalam misalnya melakukan sesuatu. Itu tentang hikmah beriman kepada hari akhir, ya. Nah, kemudian perilaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir, ya. Itu mawas diri dari introspeksi diri. Tahu arti introspeksi diri? Ya, introspeksi diri, menilai diri sendiri dulu. Ya, itu adalah introspeksi diri, berarti mencoba bercermin dari segala hal yang telah dilakukan dan terjadi pada diri seseorang. Ya, kita harus introspeksi diri, ya, yang mana untuk mencoba mencermin, ya, mencermin dari segala hal yang telah dilakukan dan terjadi pada diri seseorang. Nah, itu untuk perilaku mawas diri sebagai wujudkan iman kepada hari akhir, ya. Nah, kemudian anak-anak, ya, ibu akan tayangkan tentang hari akhir, ya. Contohnya, ya, gambarannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Gimana kelompok 1? Ya, benar. Nah, Gozal kasih apa? Kemudian pertanyaan dari kelompok 2, sebutkan 3 contoh kiamat sugro. Silakan. Kelompok 3, silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh dari kiamat sugro yaitu yang pertama bencana alam seperti banjir, yang kedua tsunami, yang ketiga gempa bumi. Ya, bagaimana jawaban dari kelompok 3? Benar. Nah, ya, kasih aku. Kemudian yang terakhir pertanyaan dari kelompok 3 ya, tanda-tanda kiamat sugro.